Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sudah siap ya mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah. Ketemu lagi sama Ibu pada mata pelajaran produksi pengolahan hasil nabati. Sebelum mulai pembelajaran, silahkan dipimpin doa dulu sama ketua kelasnya. Silahkan Ai Alia dipimpin doa dulu supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Mohon perhatian, sebelum belajar alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dalam hati masing-masing dipersilakan. Jadi yang telah selesai dalam berdoa, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya, biar ketahuan yang hadir sama yang tidak masuknya. Ai Alia, Hadir Bu. Aulia, Hadir. Eca, Hadir. Fitri, Herna, Imelda, Juwita, Nia, Nopi, Nopita, Siti Aisyah, Yulia. Alhamdulillah, berarti masuk semua ya, tidak ada yang sakit ataupun izin. Anak-anak, kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya ya. Silahkan ada yang memimpin di depan kelas. Silahkan semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silahkan duduk kembali. Dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, mudah-mudahan semangat belajarnya semakin meningkat ya. Sebelum ke materi, Ibu mau tanya nih anak-anak, ada yang masih ingat gak kemarin kita sudah belajar apa saja? Saya Bu. Ya, silahkan Yulia, apa? Kemarin kita sudah belajar apa? Yang pertama mengidentifikasi umbi-umbian 1
satuan produksi, yang kedua menganalisis bantuan alat yang akan digunakan, yang ketiga menerapkan proses pengecilan ukuran pada umbi-umbian. Iya, betul ya. Kemarin kita sudah belajar bagaimana memilih umbi-umbian untuk satuan produksi. Kemudian sudah belajar juga cara penggunaan alat-alat untuk pengecilan ukuran. Sudah belajar juga cara pengecilan ukuran pada umbi-umbian ya. Sekarang kita belajar bagaimana cara memproduksi olahan umbi-umbian. Ibu mau tanya nih, di rumahnya pada punya kebun nggak nih di sekitar rumah? Ada yang punya kebun nggak? Siapa yang punya kebun di rumahnya? Nopi, Bu. Nopi. Nopi menanam umbi-umbian nggak di rumah? Nopi nanam singkong, Bu. Kalau udah panen, biasanya Nopi dilakukan produksi tidak langsung dijual karena kapasitasnya juga sedikit. Iya, Nopi tadi singkong ya. Selain Nopi punya tanaman singkong di rumahnya, ada gak yang menanam umbi-umbian lainnya? Fitri punya tanaman umbi-umbian di rumah? Ada, Bu. Apa Nopi nanam apa? Fitri? Ubi jalar. Ubi jalar. Ubi jalarnya kalau udah panen dikemanakan? Paling cuma diolah, dimakan gitu. Dijadikan produk? Enggak, karena kan fasilitasnya sedikit, jadi cuma diolah. Ya, ya. Jadi umbi-umbian itu ya banyak sekali tumbuh ya di Indonesia ini, banyak sekali tumbuh dan banyak juga jenis-jenisnya. Jadi banyak sekali dibudidayakan ya karena banyak mengandung juga karbohidrat yang tinggi. Jadi umbi-umbian ini bisa sebagai pengganti nasi di musim penceklik. Ya, jadi kalau misalkan tidak ada beras, tidak ada nasi, bisa diganti dengan umbi-umbian. Jadi kalau misalkan menanam di rumah, ya kalau bisa bukan hanya dijual, ya, jadi diolah menjadi suatu produk, ya, bisa direbus, dikukus atau menjadi suatu produk supaya harga jualnya itu lebih meningkat, kemudian lebih awet juga, ya. Jadi bisa dibudidayakan di sekitar rumah kalian, ya, umbi-umbian itu. Kemudian Ibu mau menampilkan PowerPoint ya sebentar. Coba kalian amati ya. Kemudian Ibu udah bagikan juga di WA gambarnya, kalian amati di sini. Di sini ada berbagai macam produk umbi-umbian. Jadi umbi-umbian itu bisa diolah berbagai macam produk. Ini contohnya. Coba ini yang gambar 1. Tape singkong. Ya, ini tape singkong, berarti terbuat dari singkong ya. Ini gambar 2. Apa? Stik kentang ya, ini betul sekali. Kemudian ini nomor 3 apa? Keripik ubi ungu. Ya, keripik ubi ungu ya, ini dengan penggorengan ya. Kemudian ini nomor 4. Keripik singkong. Jadi di sini kalian berarti udah tahu ya sebenarnya, udah berbagai macam produk olahan umbi-umbian, sudah mengenal ya. Soalnya ini udah pada tahu. Nih, kira-kira apabila umbi-umbian itu tidak dilakukan pengolahan, apa yang akan terjadi? Terjadinya kerusakan, Bu. Coba ayah, apa yang akan terjadi apabila umbi-umbian tidak dilakukan pengolahan? Yang akan terjadi kerusakan contohnya seperti pembusukan, Bu. Sehingga solusinya harus seperti apa? Harus diolah, salah satu pengolahannya seperti diolah secara sederhana, seperti dikukus, digoreng, ataupun menggunakan alat modern, Ibu, seperti jadi cake. Iya, betul sekali ya. Jadi untuk meminimalisir kerusakan tersebut supaya ubi-ubian tersebut lebih tahan lama, yaitu diolah menjadi suatu produk. Tadi boleh secara sederhana menggunakan alat teknologi ya, maupun melibatkan fermentasi atau mikroorganisme ya. Sebelum mengikuti pembelajaran, Ibu ingin tahu ya, kita pretest dulu, oke? Silahkan disiapkan HP-nya. Kalau yang tidak ada kuota, Ibu setting ya. Silahkan disiapkan. Linknya udah kasih di WA grup ya. Ini pakai aplikasi. Ya, pretestnya pakai aplikasi
pakai link Google Form ya, silahkan dibuka. Kalian harus bisa masuk ya, kalau tidak bisa masuk tidak akan bisa mengisi. Jadi sejauh mana kalian sebelum mengikuti pembelajaran, menangkap pembelajaran hari ini? Udah bisa masuk belum? Ya sudah. Coba PT udah bisa masuk? Ya. Udah. Siapa yang belum bisa masuk? Ya. Sudah bisa masuk semuanya? Ali udah? Ya, sudah bisa masuk ya. Pretestnya 10 menit ya. 10 menit dikasih waktu dari sekarang. Kalau ada kendala, kalian langsung bilang ya, atau instruksi. Ya. Bisa? Sudah beres belum? Belum. Gitu. Kalau kalian belajar pasti bisa mengisinya ya, soalnya jawabannya itu ada di modul semua ya. Waktunya 5 menit lagi ya. Udah beres Aing Alia? Belum Ibu. Siti udah beres?
Yulia udah beres belum? Udah. Menit lagi ya waktunya. Kalau sudah beres, bisa langsung dikirim jawabannya. Nanti bisa langsung ketahuan sama ibu, langsung nanti dilihat. Ya. Ayo, yang sudah langsung dikirim aja. Menit terakhir udah habis ya waktunya, jadi udah ditutup aplikasinya ya. Ibu cek nih nilai yang paling besar di sini ada Nopi. Nopi nilainya di atas KKM nih paling besar, tapi belum 100 ya. Ini nilainya yang paling kecil Fitri. Fitri belajar nggak? Enggak, Ibu. Nanti ketika post tes harus lebih bagus ya. Ini paling besar ini Nopi, Aing Alia. Yang di bawah KKM ini ada Fitri ya. Jadi semuanya masih di bawah KKM. Cuman ada sekitar 5 orang yang di atas KKM. Ini pretest ya. Jadi kalian nanti bisa belajar lagi di nilai post tes harus lebih bagus ya. Ya, ini materi yang akan Ibu sampaikan yaitu pengolahan umbi-umbian ya. Ini KD-nya itu 1. Menerapkan pengolahan umbi-umbian. 2. Kalian memproduksi olahan umbi-umbian. Ya, ini indikator pencapaiannya. 1.
menentukan jenis umbi dan olahan produk umbi-umbian. Kedua itu menentukan prinsip dasar pengolahan umbi-umbian. Ketiganya menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pengolahan umbi-umbian. Yang keempatnya itu IPK yang harus dicapai atau yang akan dicapai, merinci alur ya, merinci alur proses pengolahan produk umbi-umbian. Ini tujuan pembelajarannya untuk pertemuan kali ini, yaitu pertama, kalian mampu menentukan jenis umbi dan produk olahan umbi-umbian. Keduanya itu kalian mampu menentukan prinsip ya, prinsip dasar pengolahan produk umbi-umbian. Yang ketiganya kalian mampu menentukan faktor-faktor ya yang mempengaruhi pengolahan umbi-umbian. Yang keempatnya mampu merinci alur proses pengolahan produk umbi-umbian. Nah, alur pembelajaran kita nanti nanti akan ada diskusi ya, kemudian memaparkan hasil diskusi atau presentasi, kemudian ada yang membacakan kesimpulan, kemudian nanti ada evaluasi ya, kemudian nanti ada refleksi juga. Nah, teknik penilaiannya itu ada 3 ya, ada sikap, ada pengetahuan, dan keterampilan. Sikap itu dimana diambil, dia ada rasa kerjasama, rasa ingin tahu, santun, dan komunikatif. Nanti ini ketika presentasi di uji praktikum kedua ya, pertemuan kedua. Kemudian untuk pengetahuannya ada tes tulis, tadi diberikan ketika pretest, nanti juga ada post test ya. Kemudian keterampilannya eksperimen dan presentasi. Jadi nanti kalian akan membuat suatu produk atau menyelesaikan suatu produk dari mulai perencanaan sampai akhir, atau menjadi suatu produk yang siap dipasarkan ya, atau diuji. Kemudian nanti presentasikan hasilnya seperti apa ya. Ini yang harus kalian kuasai. Jadi nilainya harus di atas KKM ya, nilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ibu ada video, silahkan kalian amati ya, saksikan ya tayangan video. Di sini ada apa ya di dalam ini kira-kira? Suaranya kecil. Kedengaran suaranya anak-anak? Kedengaran ya. Ya, udah? Coba pengen tahu kira-kira video tadi itu kalian udah melihat kan? Gambar apa itu? Video apa, tayangan apa? Jenis-jenis umbi-umbian. Tadi ada apa aja? Jenis-jenis umbi-umbian itu apa aja jenisnya? Coba ada yang menyebutkan satu orang. Singkong, wortel, ada bengkuang, ada bawang merah, bawang putih, ada ubi ungu, ada lobak, terus apa lagi? ada talas. Udah ya. Ya, jadi tadi tayangan video jenis-jenis umbi-umbian. Tadi ada singkong, ada ubi kayu ya, ubi jalar, kemudian bengkuang, kemudian tadi apa? Lobak, wortel ya. Itu berbagai jenis umbi-umbian, kemudian gandum, terus gembli, garut ya.
Itu berbagai jenis-jenis umbi-umbian. Kemudian ada lagi video berikutnya. Silahkan simak kembali. Tadi kan udah jenis-jenis umbi-umbian, sekarang video berikutnya pengolahan umbinya. Ya. Lihat.
ya. Udah ya. Kira-kira setelah tadi lihat tayangan video, kira-kira itu video apa atau tayangan apa? Iya, pembuatan keripik singkong skala besar ya. Ini jadi skala industri. Jadi jumlahnya banyak, kemudian sudah ada pekerjanya, kemudian sudah menggunakan alat-alat. Kemudian prosesnya tadi lihat ya. Ada proses apa aja di sana? Ya, sortasi, kemudian pengupasan, kemudian pencucian, pengirisan, ya, kemudian terus itu penggorengan, ya. Tadi keripik singkong. Jadi nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan memproduksi olahan keripik umbi-umbian. Itu tadi sebagai contohnya itu keripik singkong, ya. Di sini ada jenis-jenis umbi dan produk olahannya. Ya, di sini ada berbagai macam nih umbi-umbian itu. Pertama ini ubi kayu, ya. Ubi kayu itu disebut juga singkong, ya. Ada ubi kayu disebut juga singkong. Kemudian ada ubi jalar. Ya, ubi jalar itu berbagai jenis warna, ya. Ada warna apa aja ubi jalar? Ya, ubi ungu, ada yang warnanya oranye, kemudian ada juga yang warnanya kuning, ya. Ini untuk ubi jalar. Kemudian ada juga talas. Ya, kalau talas ini masih dibudidayakan, tapi sudah jarang ya dibanding singkong sama ubi jalar ini masih banyak ditanam. Kemudian ada gadung, Garut sama Gembli. Nah, ini juga jarang ya. Jadi sudah jarang dibudidayakan, kemudian beli di pasaran juga sudah jarang ya. Karena ini kebanyakan di hutan ya. Jadi jarang dibudidayakan di daerah-daerah. Kemudian ini ada contohnya. Contoh produk olahan dari umbi-umbian. Di sini ada berbagai macam produk keripik. Karena kita nanti akan praktikumnya membuat keripik. Jadi di sini contohnya itu produk-produk aneka keripik ya, yang sudah banyak sekali di pasaran ya, bukan hanya produk-produk modern ya, jadi udah banyak sekali di supermarket ini ya, sudah mempunyai merek, sudah mempunyai label ya, udah bagus. Jadi harganya juga sudah mahal dibanding yang diolah secara sederhana. Di sini kemasannya juga udah bagus-bagus, jadi harganya sudah naik atau mahal ya. Jadi dari hanya sekedar ubi, kalau diolah apalagi menjadi produk-produk yang modern, jadi harganya itu naik atau meningkat ya, harga jualnya juga mahal. Contohnya nih keripik umbi-umbian. Nah, di sini ada prinsip dasar ya. Prinsip dasar pengolahan umbi-umbian ya. Yang pertama itu bahwa umbi itu dapat diolah ya menjadi produk setengah jadi. Kira-kira apa? Hanya dijadikan produk setengah jadi. Tepung ya, tepung ubi. Jadi tidak langsung dijadikan suatu produk ini ya. Jadi hanya dijadikan setengah jadi saja. Jadi kalau udah setengah jadi bisa dilakukan atau proses selanjutnya, bisa dijadikan aneka kue, cake ya. Jadi hanya dijadikan bahan produk setengah jadi saja. Kemudian yang kedua, pengolahan secara langsung, baik secara sederhana maupun menggunakan teknologi modern ya. Jadi yang secara sederhana ini tidak menggunakan alat ya. Kira-kira contohnya apa? Yang secara sederhana. Secara sederhana diolah secara apa aja? Merebus. Ya, hanya direbus aja ya. Berarti ubi rebus, kukus, digoreng ya. Jadi tidak menggunakan alat-alat modern gitu ya atau teknologi. Jadi hanya menggunakan secara sederhana aja di rumah, misalkan hanya direbus saja, dikukus saja atau digoreng aja. Ubi rebus, ubi kukus, ubi goreng atau ubi panggang ya. Kalau yang menggunakan modern itu menggunakan bantuan teknologi. Jadi udah canggih. Kira-kira apa contohnya? Produknya keripik singkong. Keripik singkong. Kalau keripik singkong kenapa bisa menggunakan teknologi atau disebut modern? Kira-kira kenapa? Ya, menggunakan alat slicer. Kemudian selain
Keripik apa lagi? Cake. Kenapa disebut kok bisa disebut modern? Karena menggunakan Contohnya apa? Alatnya? mixer. Ya, mixer. Jadi tidak maksudnya tidak manual gitu ya, ada bantuan mesin atau listrik. Jadi menggunakan mixer. Jadi menggunakan teknologi itu ada bantuan mesin gitu ya. Jadi menggunakan bantuan teknologi. Kemudian dapat dimanfaatkan juga untuk berbagai macam ini ya, untuk industri tekstil, kertas, kemudian bahan baku ya lainnya. Contohnya apa? Sebagai pewarna. Pewarna apa? Warna alami. Pewarna alami pada apa? Contohnya apa? Kalau misalkan umbi-umbian dapat dijadikan sebagai pewarna alami. Pada umbi ungu karena memiliki warna yang pekat jadi bisa dijadikan sebagai pewarna alami. Karena Mengandung apa? dengan antosianin. Oh iya betul ya. Contohnya ubi ungu kan mempunyai warna yang pekat, cerah ya. Jadi dimanfaatkan untuk tadi apa? Pewarna alami ya atau tekstil. Jadi mempunyai warna namanya itu antosianin ya. Warna ungu itu antosianin. Jadi dapat dimanfaatkan sebagai pewarna alami ya. Kemudian yang berikutnya nih untuk proses fermentasi dengan menggunakan mikroba. Ya, contohnya apa? Tape singkong. Kenapa disebut menggunakan mikroba atau fermentasi? Karena proses pembuatannya menggunakan salah satu apa sih? Mikroba. Ya mikroba. Ya, karena ada proses pemeraman. Ya. Kenapa disebut menggunakan mikroorganisme ya? Karena prosesnya ada proses fermentasi atau pemeraman, sehingga ya menjadi tape singkong. Kalau misalkan tidak diperam ya, tidak akan menjadi tape. Ya, itu ada 4 ya prinsip dasar pengolahan umbi-umbian. Nah, kemudian berikutnya ada faktor yang mempengaruhi pengolahan umbi-umbian. Ya, ada 2 di sini. Yang pertama itu ada browning enzimatis, yang kedua browning non enzimatis. Kira-kira ini sebenarnya sudah dipelajari ya ketika kelas 10 atau 11. Browning enzimatis kira-kira apa? Ada yang bisa menyebutkan? Ya, coba. Julia apa? Browning enzimatis merupakan pencoklatan yang diakibatkan oleh enzim polifenol oksidasi atau fenol oksidase yang bereaksi pada udara luar atau O2 sehingga menyebabkan perubahan warna yaitu coklat. Iya, betul ya. Browning enzimatis itu karena pada bahan pangan tersebut, mau sayur mau buah, ini pada umbi-umbian juga, karena adanya enzim polifenol oksidase ya yang bereaksi sama O2 atau udara luar. Jadi mengalami proses pencoklatan. Jadi berubah warnanya menjadi coklat. Nah, ini bisa dicegah ya. Browning enzimatis itu bisa dicegah. Salah satunya itu dengan proses apa? Perendaman. Nah, bisa dengan blanching ya. Jadi supaya warnanya tetap cerah, tidak mengalami pencoklatan, bisa ditangani dengan proses perendaman dalam air, kemudian bisa juga dengan blanching ya atau perebusan sekitar 3-5 menit ya. Ini baru bisa dicegah atau ditangani proses browning enzimatis ini. Kemudian yang berikutnya ada ini browning non enzimatis. Browning non enzimatis itu ada yang bisa memberikan contoh. Ini diakibatkan oleh penggunaan suhu yang terlalu tinggi sehingga menyebabkan berwarna coklat, bukan oleh enzim ya, oleh suhu yang terlalu tinggi. Kira-kira ada yang bisa menyebutkan nggak yang non enzimatis? Ya, Sob Juli. Apa? Gula cair yang dipanaskan Gula pasir. yang dipanaskan di atas suhu 100 derajat Celcius sehingga gula mencair, kental dan membentuk Karamel. Ya, ya gula pasir atau gula pasir ya? Ya, pernah melakukan di rumah? Pernah nggak di rumah melakukan pemanasan pada gula pasir? Tanpa ditambahkan air, gula saja. Ya, kalau ditambahkan air mah itu jadinya nggak akan mengental ya, pasti jadinya sirup. Ya, ini mah hanya gula pasir saja dipanaskan di atas kompor dengan panasnya itu suhunya itu di atas
100 derajat Celcius. Kalau misalkan dipanaskan terus-menerus sampai diaduk itu akan mencair, larut. Ya, apabila lama kelamaan terus aja tidak dihentikan maka akan menjadi kental, warnanya menjadi coklat pekat, karamel. Ya, kayak tahu gulali ya? Ya. Kayak gulali, permen gulali itu pekat ya, jadi semakin lama semakin keras ya. Itu browning non enzimatis. Kemudian ada juga yang disebut reaksi Maillard ya, itu pada roti. Biasanya roti yang sebelum dipanggang itu kan mentah ya, setelah difermentasi mau dilakukan pemanggangan untuk pematangan. Setelah dikeluarkan tiba-tiba warnanya coklat. Nah, itu bukan gosong ya, itu terjadi reaksi Maillard, terjadi perubahan ya, gula bereduksi sehingga warnanya itu atas permukaan pori-pori roti itu menjadi warna coklat ya. Nah, coklat itu masih bisa dikonsumsi, masih bisa dimakan, bukan gosong ya. Itu yang termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi. Tadi ada browning enzimatis sama browning non enzimatis ya, ada dua. Nah, ini di sini ada nah, ada proses pembuatan keripik umbi ya. Ini secara umum, tidak dispesifikan ubi jalar atau ubi jalar kuning, oranye, merah, enggak ya. Ini secara umumnya pembuatan keripik ini. Di sini ada alatnya, di sini ada pisau ya untuk mengupasnya, kemudian ada slicer untuk mengirisnya. Tapi kalau misalkan mengiris tidak mempunyai slicer, bisa menggunakan pisau. Kalau misalkan di rumah ibu pengen bikin keripik, bisa nggak punya alat pengiris slicer yang modern, nah bisa menggunakan pisau ya, secara sederhana. Kemudian ada wajan ini untuk menggorengnya. Kemudian ada serok ya, solet, kompor. Ini bahan-bahan yang atau alat-alatnya itu punya di rumah ya sebenarnya, jadi bisa dilakukan di rumah. Kemudian ini untuk bahannya ada ubi, ada minyak goreng, kemudian ada garam, gula pasir, kemudian ada plastik kemas, kemudian ada kertas ya untuk penirisnya. Ini pembuatan ubi secara umum. Kemudian di sini ada juga diagram alirnya ya. Jadi ubi setelah disortasi kan itu kotor ya, cuci bersih, kemudian dilakukan pengupasan kulit ya, boleh menggunakan pisau, boleh menggunakan apalagi selain pisau, peeler ya. Jadi dikupas, kemudian dilakukan pengirisan. Pengirisannya tadi boleh menggunakan pisau, boleh menggunakan slicer ya. Ukurannya itu ketebalannya bisa diatur. Kalau slicer biasanya keripik itu 2 mm ukurannya. Kemudian setelah itu dilakukan pencucian ya. Cuci sampai bersih, sampai airnya itu bening. Kemudian dilakukan penggorengan. Penggorengannya itu menggunakan metode deep frying ya. Minyak banyak untuk bahan hasil pertanian yang bentuknya tidak beraturan ya. Jadi harus banyak minyaknya, jangan sedikit ya. Ini suhunya 160 sampai 170 derajat Celcius ya. Kemudian selanjutnya didinginkan, ditiriskan sampai dingin, kemudian dilakukan pengemasan ya. Ini original ya. Jadi nanti kita akan praktek membuat keripik tapi tidak yang original ya. Nah, sekarang ibu pengen kalian dibentuk menjadi 3 kelompok. Ini duduknya udah berdasarkan kelompok belum? Tapi belum dibentuk ya, maksudnya belum diposisikan per kelompok ya. Ya, silakan sekarang bentuk menjadi 3 kelompok. Jadi duduknya langsung posisikan berdasarkan kelompoknya. Dimulai dari sekarang. Untuk kelompok 1, mana kelompok 1? Kelompok 2 mana? Kelompok 3? Ya.
Silahkan sekarang kalian cari ya, boleh di modul yang sudah ibu share, boleh di internet, bebas. Cari silahkan pertama jenis umbi yang akan digunakan, kemudian produknya, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengolahan keripik, ketiga prinsip dasar pengolahannya, kemudian alur prosesnya ya. Kemudian setelah itu kalian nanti susun seperti laporan ya, ada alat, ada bahan, ada alur proses. Kemudian nanti dipaparkan hasil diskusinya ya. Silahkan kalian dimulai dari sekarang. Silahkan ini kerja berdasarkan kelompoknya. Sepuluh menit ya, cukup ya. Ya, nanti ada alat, ada bahan, ada alur proses ya. Ada kendala gak? Nanti ditentukan siapa yang mau membaca hasil diskusi. Ya. Tentukan jenis umbinya mau apa. Bisa gak? Saya bisa kita ambil umbi ungu Bu. Boleh. Jadi untuk praktikumnya semua menggunakan ubi jalar ya? Iya. Boleh warnanya bebas, silahkan. Coba letak mobil. Boleh buka modul, boleh buka internet ya. Jadi untuk kelompok 1 itu ubi orange ya, kelompok 2 ubi ungu, dan kelompok 3 itu ubi kuning ya. Kalian bikin keripik, silahkan kalian susun alat, bahan, dan alur prosesnya.
misalnya kan Iya, boleh bebas itu. Pokoknya faktor-faktor yang mempengaruhi ketika bikin keripik itu apa aja kira-kira yang dapat menyebabkan kegagalannya. suhu yang digunakan dia. Ada masalah gak untuk kelompok 2? Kendala gak? Baru apa pada proses? Baru alur ya. Nanti tentukan ya siapa yang mau ke depan membacakan isi diskusi. Ya. Pak dan dengan konsultan ditulis dua-duanya 41 kan? Yang mana? Konsentrasi. Betul, gak apa-apa tuh sih. Udah gini aja. Masih udah. Iya, terus terus Pengeluaran itu gak? jadi kan yang penggorengan yang Oh, hasil itu. iya konsentrasi. Jadi penggorengan iya Beli ubi apa ini teh? ubi kuning. Oh, ubi kuning ya. Penggorengan harus ini kan cukupan kami Jadi air larutan gulanya 30 sama 30 sama 35%. sama 35%. Penggorengan kedua pencelupan berarti yang penggorengan konsentrasi B, penggorengan konsentrasi A. Iya. Ini panjang apa? Apa? Pendinginan pengemasan udah. Sudah beres belum? Belum. Ya gulanya berapa persen? Larutan gulanya? 10% sama 15 ya? Ada 30.
Ini udah tadi. Apa itu? Ini dulu yang dibacakan. Ini dulu, lalu percelupan. Gorengan, pecelupan. Baru gorengan konsentrasi. Oh iya, gorengan. Ini gorengan pertama ya? Iya. Gorengan pertama. Ini yang pertama. Nah ini cik juga, yang ini ada soalnya. Iya. Dengan memasak kritikal. Lima menit lagi ya. Lima menit lagi udah bersih. Tinggal alur proses ya. Alat bahan udah. Konsentrasinya udah ditentukan udah berapa persen? 20 sama 25%. 20 sama 25%. Yang ke depan nanti siapa? Mati sama mati kita. Dibagi-bagi ya, jadi ketika ke depan bacanya udah deh, gak rebutan gitu. Udah beres belum? Kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Kelompok 3 sudah beres. Kelompok 1 sama 2 sudah beres belum? Bentar lagi. Nanti Ibu ingin tahu ya hasil kalian diskusinya itu hasilnya seperti apa. Jadi nanti masing-masing kelompok ada yang ke depan ya membacakan hasil diskusinya ya, perwakilan aja 2 orang masing-masing kelompok disiapkan ya. Jadi biar tahu kelompok yang lain juga tahu bahwa kalian akan membuat kritik apa ya. Nanti ke depan dibacakan hasil diskusinya. Kelompok 3 beres, kelompok 1 beres? Kelompok 2 beres belum? Beres ya.
Jadi silahkan Ibu pengen kalian ke depan, perwakilannya 2 orang saja, membacakan hasil diskusinya. Ya. Kelompok 1 silahkan, siapa yang mau mewakili? Udah maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Pada tadi kami telah berdiskusi dan kami memilih untuk jenis ubi yang akan diolah yaitu umbi oren dengan diolah menjadi produk keripik. Dan kami juga menentukan prinsip dasar pengolahan pada proses ubi oren ini, yaitu diolah menjadi produk jadi menggunakan teknologi modern, yaitu dengan menggunakan alat slicer. Penggorengannya itu menggunakan metode deep frying. Dalam menentukan faktor yang mempengaruhi pengolahan umbi-umbian, yaitu browning enzimatis, terjadinya pencoklatan yang mempengaruhi rasa, warna, dan lain-lain. Suhu yang terlalu tinggi akan menyebabkan kegosongan, kekecilan ukuran, yaitu menyebabkan pengerutan pada saat penggorengan. Alur proses pengolahan pada umbi orange yaitu pengupasan, pengirisan dengan tebal 2 mm, pencucian, penggorengan dengan suhu 160 derajat sampai 170 derajat Celcius, terus pendinginan, pengemasan menjadi keripik umbi orange. Lalu kami juga akan membacakan alat, bahan, serta alur proses pembuatan keripik umbi oren. Yang pertama, alat dan bahan yang digunakan: alat, pisau, slicer, wajan, serok, solet, kompor, irik atau nyiuk, timbangan, gelas ukur. Sedangkan bahannya yaitu ubi, kami menggunakan ubi oren dengan berat 500 gram, lalu menggunakan minyak goreng 1 liter, lalu garam, lalu ada gula pasir, lalu menggunakan plastik kemas dan juga kertas koran. Alur proses pembuatannya yaitu yang pertama ada pengupasan yang menghasilkan kulit ubi, lalu ada pengirisan dengan ukuran 2 mm, lalu ada pencucian yang menggunakan air bersih lalu menghasilkan air kotor, lalu penggorengan menggunakan minyak 1 liter dengan suhu 160 sampai 170 derajat Celcius. Lalu masuk pada proses selanjutnya yaitu pendinginan. Setelah itu proses pencelupan pada larutan gula, lalu penggorengan kembali, lalu kemudian pendinginan, lalu kemudian pengemasan, dan jadilah keripik umbi orange manis. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 ya. Tadi menentukannya ubi orange ya. Jadi kelompok 1 akan membuat keripik ubi orange ya. Kemudian untuk kelompok 2, siapa yang mau membacakan hasil diskusinya? Silahkan, 2 orang ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menerapkan hasil diskusi kami tentang cara pengolahan ubi menjadi sebuah keripik. Prinsip dasar pengolahan ubi umum: diolah menjadi produk jadi menggunakan teknologi modern, yaitu dengan menggunakan alat slicer. Penggorengannya menggunakan metode deep frying. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengolahan ubi-umbian: browning enzimatis, penggunaan suhu yang terlalu tinggi, Jangan terlalu cepat bacain. mengakibatkan gosong, ketebalan yang digunakan pada penyelidikan ubi yang dapat mengakibatkan pengecilan ukuran pada saat proses penggorengan. Alur proses pengolahan umbi-umbian yaitu ada pengupasan, kemudian pengirisan menggunakan ketebalan 2 mm, kemudian pencucian, setelah itu penggorengan dengan menggunakan suhu 160
pendinginan, lalu pengemasan, dan jadilah kering. Alat, bahan, dan cara pengolahan keripik ubi ungu. Yang pertama adalah alat yang kita gunakan yaitu pisau, slicer, wajan, serok, solet, kompor, irik atau menyerut, timbangan, dan gelas ukur. Bahan-bahan yang kita gunakan adalah ubi ungu, minyak goreng, plastik kemasan, gula pasir, konsentrasi larutan gula. Kita menggunakan konsentrasi larutan gula 20 dan 25%. Proses pembuatan ubi ungu. Yang pertama, bahan masuk adalah ubi ungu, kemudian dilakukan penimbangan. Setelah kita menggunakan 500 gram. Setelah itu dilakukan pengemasan yang menghasilkan kulit ubi. Setelah itu dilakukan pencucian. Bahan masuknya adalah air bersih dan menghasilkan air kotor. Setelah itu dilakukan pengirisan dengan menggunakan ketebalan 2 mm. Setelah itu dilakukan penggorengan dengan menggunakan suhu 160 derajat Celcius sampai 170 derajat Celcius. Setelah itu dilakukan proses pendinginan. Setelah proses pendinginan, kita melakukan pencelupan larutan gula kepada dua larutan yang berbeda. Setelah itu dilakukan penggorengan kembali dengan menggunakan suhu yang sama, yaitu 160 derajat Celcius sampai 170 derajat Celcius. Kemudian dilakukan penirisan. Setelah itu pendinginan. Setelah dilakukan pendinginan, kita melakukan pengemasan dan jadilah keripik ubi ungu manis. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2. Tadi hasil diskusinya akan membuat keripik ubi ungu dengan konsentrasi larutan gula 20 sama 25% ya. Silakan dilanjut, berarti kelompok terakhir ya. Kelompok 3 silakan 2 orang membacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Jenis umbi yang akan kita olah yaitu jenis umbi kuning yang akan kita olah menjadi keripik. Prinsip dasar pengolahan umbi yang kita ambil diolah menjadi produk jadi menggunakan teknologi modern, yaitu dengan menggunakan alat slicer dan penggorengannya menggunakan metode deep frying atau dengan minyak banyak. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pengolahan umbi-umbian. 1. Browning enzimatis yang mengakibatkan pencoklatan pada umbi jika tidak langsung diolah, yang akan mempengaruhi tekstur, warna, aroma, dan rasa. 2. Ketebalan ukuran akan mempengaruhi pengecilan ukuran pada saat proses penggorengan. 3. Suhu yang digunakan atau menggunakan tekanan tinggi yang dapat mengakibatkan kekosongan pada umbian. Alur proses pengolahan produk umbi-umbian. 1. Persiapan umbi-umbian, lalu pengupasan, pengirisan dengan ukuran 2 mm, lalu pencucian, lalu penggorengan dengan suhu 160 derajat sampai 170 derajat Celcius, pendinginan, pengemasan, lalu jadilah menjadi keripik umbi-umbian. Alat yang kita persiapkan: 1. Pisau, slicer, wajan, serok, solet, kompor, irik atau menyiru, timbangan, dan gelas ukur. Bahan-bahannya: 1. Umbi kuning 500 gram, minyak goreng 1 liter, garam 1 gram, gula pasir kami plastik kemas atau standing pouch, kertas koran, dan air 300 ml. Dan alur proses pembuatannya yaitu 1. Penimbangan, 2. Pengupasan yang menghasilkan kulit, 3. Pencucian menggunakan air bersih dan menghasilkan air kotor, 4. Pengirisan, 5. Pencucian kedua yang menggunakan air bersih dan menghasilkan air kotor.
Penggorengan kita menggunakan suhu 160 sampai 170 derajat Celcius. Pencelupan dilarutkan gula konsentrasi 30% atau konsentrasi A. Lalu penggorengan konsentrasi A. Selanjutnya pencelupan dilarutkan gula konsentrasi 35% atau di konsentrasi B. Lalu penggorengan konsentrasi B, pendinginan, pengemasan, jadilah keripik umbi kuning manis. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berarti kelompok 3 itu tadi bikin keripik ubi kuning dengan konsentrasi gula 30 dan 35% ya anak-anak. Kita beres hasil diskusinya. Kelompok yang lain juga sudah pada mendengarkan hasil kalian untuk rencana praktikum ya, atau rencana proyek yang akan kita lakukan. Kita akan praktek besok ya, besok jam pertama ya, jam 7.15. Nah, kalian prakteknya itu membuat keripik ubi jalar. Tapi ubi jalarnya itu berdasarkan tadi ya yang kalian hasil diskusi, ada keripik ubi ungu, ada keripik ubi orange, ada keripik ubi kuning. Kemudian tidak rasa original ya. Jadi si keripiknya itu rasa manis. Jadi ditambahkan larutan gula ya. Kemudian larutan gulanya itu ada 2 konsentrasi ya. Ya, jadi kalian ibu kasih kebebasan tadi, jenis ubinya bebas, kemudian konsentrasi gulanya juga bebas. Kalian tentukan 2 jenis konsentrasi ya. Kemudian nanti keripiknya menghasilkan 2 jenis rasa yang tingkat kemanisannya itu berbeda ya. Setelah jadi keripik ubi jalar manis, kalian nanti uji coba ya, atau lakukan pengujian uji sensori ya, dari mulai warna, apalagi rasa, aroma, tekstur ya. Jadi keripik yang kalian hasilkan itu ya dari 2 jenis perlakuan dengan konsentrasi gula yang berbeda, bandingkan lebih bagus mana dari segi warna, aroma, rasa, dan teksturnya, itu bandingkan ya. Jadi itu perencanaan proyek atau praktikum yang akan kita lakukan ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kira-kira ada hal-hal yang belum dipahami gak? Apakah ada hal-hal yang masih diragukan dari tadi proses tahap pembelajaran dari awal sampai akhir? Ada evaluasi gak? Misalkan dari awal sampai akhir, Bu, ini saya kurang mengerti, atau misalkan kelompok ini yang kurang jelas ininya. Ada gak? Ada evaluasi gak? Ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau hal-hal yang masih diragukan gak? Ibu, Alia mau bertanya. Iya, gimana ya? Pada saat proses pelarutan gula, Iya. apa yang membuat kegagalannya? Pada proses pembuatan larutan gula ya. Jadi kalian kan tentukan dulu ya. Tadi pertama tentukan berapa konsentrasi gula yang akan dibuat. Misalkan Alia 30% ya. Jadi Alia tentukan dulu kan, menghitung ya. Udah tahu ya cara menghitungnya ya. Kemudian kalau udah dihitung, tahu kan berat gulanya berapa. Nah, kemudian timbang. Nah, setelah ditimbang, baru siapkan gelas ukur ya. Jadi si gulanya itu masukkan ke dalam gelas ukur, ditambahkan air. Volumenya tadi berapa yang ditentukan air ya? 300 ml. Volume airnya berapa mili tadi? Berarti kalau kalian menggunakan volume air 300 mili, berarti gula yang sudah ditimbang tadi dimasukkan ke dalam gelas ukur, tambahkan air ya, tambahkan air sampai volume 300 mili. Kemudian kalian panaskan ya, dipanaskan di atas kompor, tapi apinya jangan terlalu besar ya, api sedang. Nah, kemudian sambil dipanaskan itu harus diaduk. Jadi jangan ditutup gitu, jangan di atas panci ditutup ditinggalkan. Jadi harus sampai diaduk sampai gulanya itu mencair dan
larut ya, kayak sirup ya, tahu ya pembuatan sirup ya. Kalau misalkan udah mendidih, udah larut gulanya, udah mencair, kemudian matikan kompornya dan didinginkan. Jadi kalian jangan menggunakan larutan gula yang panas ya, jadi harus didinginkan dulu. Jadi gunakan larutan gula yang sudah dalam keadaan dingin ya, baru boleh digunakan untuk pencelupan keripik ubi jalar yang kalian bikin ya. Kemudian ada lagi? Cukup ya. Kemudian ada yang bisa membacakan kesimpulan ya dari tadi pembelajaran dari awal sampai sekarang akhir. Silakan Ibu, ingin ada yang membacakan satu orang kesimpulannya, kira-kira apa yang didapat sama kalian? Saya akan membacakan kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Untuk kesimpulannya, yang pertama kita belajar tentang jenis-jenis umbi yang terdiri dari seperti umbi jalar, ubi batang, talas, dan juga masih banyak lain jenisnya. Lalu kita juga belajar mengenai produk-produk yang dihasilkan dari umbi seperti keripik, tape, cake, dan tepung. Lalu kita juga belajar tentang prinsip dasar pengolahannya. Yang pertama ada pengolahan setengah jadi, produk setengah jadi, contohnya seperti tepung. Lalu ada pengolahan secara sederhana, seperti pembuatan singkong rebus, seperti umbi rebus, seperti itu. Lalu ada juga pengolahan dengan menggunakan alat modern, yaitu pengolahan dengan menjadi produk keripik dengan menggunakan alat slicer. Ada juga yang diperuntukkan untuk industri, Bu, digunakannya untuk pewarna alami. Lalu kemudian kita juga belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama ada faktor Browning enzimatis dan juga ada faktor Browning non enzimatis. Lalu kita juga barusan membahas tentang perencanaan praktikum yang akan dilaksanakan di besok hari. Mungkin cukup sekian yang Alia tangkap kesimpulan hari ini. Terima kasih ya untuk Alia, bagus sekali ya. Udah bisa menyimpulkan tadi ya materi dari awal kita pembelajaran sampai akhir ya, tuh betul ya. Tadi udah kita belajar berbagai macam jenis ya, jenis umbi-umbian. Tadi jenisnya banyak sekali udah disebutkan sama Alia. Kemudian produknya juga ya, ada produk berbagai macam olahan umbi-umbian. Kemudian sudah belajar juga tadi prinsipnya ya, prinsip pengolahan umbi-umbian. Tadi itu bisa diolah menjadi produk setengah jadi, contohnya tepung. Kemudian bisa diolah menggunakan teknologi sederhana ataupun modern ya. Yang sederhana itu contohnya tadi direbus ya, hanya direbus saja, dikukus atau digoreng. Kalau menggunakan teknologi modern tadi contohnya keripik, terus ada cake ya, terus bolu dan aneka macamnya. Kemudian bisa juga melibatkan mikroorganisme ya dengan proses fermentasi, contohnya tadi tape. Kemudian bisa juga digunakan pada ini ya, tekstil ya, industri tekstil ya atau kertas. Itu contohnya pada pewarna alami ya. Pewarna alami itu contohnya ubi jalar. Biasanya yang banyak mengandung warna itu ubi jalar ya. Kalau singkong itu jarang digunakan untuk pewarna alami ya. Kalau ubi jalar kan jenis warnanya banyak, ada ungu, ada kuning, ada oranye. Kalau yang ungu itu dominan itu ya, antosianinnya itu kan ungu sekali, jadi pekat gitu ya, banyak digunakan untuk berbagai macam jenis pewarna-pewarna alami. Kemudian tadi juga kita belajar ini ya, faktor-faktor ya, faktor-faktor yang mempengaruhinya itu ada berapa tadi? Ada dua ya. Pertama apa? Browning enzimatis sama Browning non enzimatis ya. Jadi ada dua dalam proses pengolahan umbi-umbian. Kemudian tadi juga kita belajar untuk perencanaan besok praktikum ya. Kalian mendesain resep ya, resep atau produk yang kalian akan pilih itu tadi ya, berdasar kelompok kalian memilih atau menentukan masing-masing ubinya ya. Kemudian warnanya mau ubi jalar apa, silahkan dikasih kebebasan. Kemudian konsentrasi gula yang digunakan juga Ibu kasih kebebasan tadi ya. Jadi siap praktek ya? Siap. Ya, ini ingatkan kembali ya, besok jam pertama ya, jam 7.15 Ibu tunggu, berarti kalian di lab APHP. Jangan lupa kita praktikum. Jas labnya pada punya semua? Punya. Ya, jas labnya dibawa, kemudian dipakai, kerudungnya dimasukkan ya, kerudungnya dimasukkan, jas labnya itu dikancing. Nah, kemudian pakai masker ya. Kalau praktek kan dilarang berbicara secara langsung ya. Jadi
menggunakan masker ya. Punya masker ya? Ya. Kemudian pakai sandal jepit. Ya, jadi jangan menggunakan sepatu-sepatunya dilepas, diganti pakai sandal jepit. Kalau tidak pakai sandal, kalian misalkan langsung kakinya langsung menginjak ini lantai, nanti bisa jadi kalian jatuh ya, bisa kena air atau misalkan nginjak minyak gitu ya. Kalian bisa jadi jatuh terpeleset. Jadi pakai sandal jepit. Kemudian yang pakai perhiasan, ya ada nggak? Nah ini yang pakai perhiasan kalau nggak apa-apa ya, cincin ya, terutama cincin dilepas dulu selama praktek, disimpan, jangan pakai perhiasan. Kuku ya, kukunya harus pendek. Kalau misalkan sekarang masih panjang, dipersiapkan untuk besok pagi kukunya dipotong ya. Jadi kukunya harus pendek. Kemudian kalian nanti cuci tangan dulu ya sebelum melakukan praktikum. Jadi praktikum itu harus sehat ya, kuat. Jangan dalam keadaan kaliannya sakit. Kalau misalkan sakit, tidak boleh ikut praktikum ya. Siap besok ya, Ibu tunggu pagi-pagi jam 7.15 sudah di lab APHP ya. Seperti itu perencanaan untuk pembelajaran berikutnya. Untuk pembelajaran kali ini ya, kita tutup doa dulu ya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Ada yang memimpin doa? Siapa? Alia. Silakan dipimpin doa dulu sebelum menutup pembelajaran. Mohon perhatian. Pembelajaran hari ini telah selesai. Alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dalam hati masing-masing dipersilakan. Dan kata selesai dalam berdoa, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, itu yang dapat Ibu sampaikan ya pada pertemuan sekarang. Mudah-mudahan dapat bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi besok pagi di lab APHP ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.